Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Salam saudara terkasih, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pembacaan Alkitab. Puji Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk makan dari firman-Nya. Karena itulah kekuatan rohani kita untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Sebelumnya saya ajak kita semuanya sama-sama berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Kami ada semuanya hanya karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih kalau kasih-Mu terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan menyegarkan jiwa kami melalui pembacaan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami supaya kami mengerti, supaya kami tahu Tuhan apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bicara melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan kali ini yang diambil dari Kejadian 35 ayat 16 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah dalam pembacaan ini. Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tiba berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan di Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengikuti pembacaan ini di mana Rahel meninggal justru saat dia melahirkan anak laki-laki, dan dia menamai anak itu Ben-Oni, yang artinya tidak enak. Dia kesakitan, kesusahan, sukar saat dia melahirkan. Bahkan setelah dia melahirkan, bahkan dia meninggal. Dan dia menyebut nama anak itu Ben-Oni, dan artinya itu sangat tidak enak. Tapi ayahnya menamai anak itu justru Benyamin. Benyamin adalah penghiburan, kesukaan, tangan kanan, ya. Nah, kalau saya melihat, walaupun hidup kita ini suatu waktu kita akan dipanggil, tapi kita lihat Rahel, dia masih sempat melahirkan anak penghiburan, anak kesukaan, tangan kanan. Dia bisa mewariskan, meninggalkan keturunan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat juga, dia dikuburkan di sebelah sisi Bethlehem. Nah, dia nggak jauh-jauh dari rumah Tuhan. Walaupun orang benar itu dikuburnya itu tidak jauh-jauh. Dikatakan di sini di Bethlehem, kita tahu Bethlehem itu rumah roti, saudaraku, ya. Dan Yakub yang kemudian namanya Israel, dia menyebut nama anak itu Benyamin, dan tidak hanya itu sebagai tanda ucapan syukurnya. Bahkan saat dia dalam berduka pun, saat dia berkabung karena istri yang dia cintai meninggal, tapi toh dia masih sempat membangun kemah. Kemah itu kita tahu itu adalah tempat untuk memuji Tuhan, ya. Ayat 21 di sana dikatakan, sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Dengan kata lain, dalam keadaan berkabung, berduka, bermasalah, punya problema apapun itu,
jangan lupa memasang kemah. Kemah itu adalah tempat pertemuan kita dengan Tuhan, tempat kita memuji, meninggikan, mengagungkan Tuhan ya. Jadi mari kita contohi Rahel ini, walaupun kita nanti akan dipanggil Tuhan, dari sekarang kita bisa meninggalkan yang terbaik dalam hidup kita ini. Kalau kita dipanggil pun, kita sudah ada persembahan yang kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Dan kita contohi juga seperti Yakub yang namanya adalah Israel, dalam keadaan suka duka, dalam keadaan senang susah, tawa, dalam kesedihan pun kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan, membangun kemah. Kita tetap beribadah menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Benar Tuhan, kami mau selagi ada kesempatan dalam hidup ini Tuhan untuk melayani Engkau, biar kami bisa memberi yang terbaik, bisa meninggalkan, bisa mewariskan ya Tuhan, yang terbaik di hadapan-Mu buat sesama Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mau contohi Tuhan Yakub yang Israel Tuhan, dalam suka dukanya, dalam keadaan berkabung, menderita, dalam keadaan perih hati, sedih pun dia bisa Tuhan masih mau membangun kemah, masih mau membangun relasi hubungan dengan Engkau Tuhan, mengangkat pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan seperti itu. Sebab itu Tuhan, untuk memasuki hari yang baru, kami mau terus melekat dengan Engkau Tuhan. Tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah tolong, kami percaya Immanuel, tahun ini pun Tuhan, tahun baru ini pun kami terus disertai oleh Tuhan. Tuhan terus peliharakan hidup kami. Kami memuji Engkau, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, segala pujian bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi